Baik, selamat pagi adik-adikku sekalian. Setelah beberapa video saya luncurkan mengenai fotografi untuk pemula ini, sekarang kita bahas mengenai apa itu white balance pada kamera kita. Pada fotografi zaman sekarang, colorful lebih banyak diminati oleh kalangan penikmat fotografi. Walaupun tidak sedikit juga yang menikmati hasil karya black white fotografi. Saat ini banyak peralatan fotografi atau videografi yang sudah dibuat dengan menonjolkan warna-warna yang lebih tajam. Alasannya hanya satu, agar penikmat foto atau videografi lebih bisa menikmatinya dengan setting warna seperti itu. White balance itu sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan suatu kamera dalam menerjemahkan atau membaca warna putih dari berbagai spektrum warna sumber cahaya yang ada. Karena sumber cahaya tersebut selain mempunyai intensitas cahaya juga mempunyai warna atau mempunyai temperatur warna. Nah, sebelum kita melangkah ke dalam cara setting white balance dalam foto atau membahasnya di dalam kamera, terlebih dahulu saya akan jelaskan bagaimana itu cahaya. Oke, tapi sebelum dilanjutkan silahkan diklik dulu subscribe-nya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita lanjutkan pembahasan mengenai white balance atau lebih spesifiknya ke dalam warna. Kita bisa mencari tahu pengertian warna secara ilmiah. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat dalam satu cahaya. Identitas suatu warna dapat ditentukan oleh panjang gelombang dari cahaya. Panjang gelombang warna bervariasi. Adapun panjang gelombang cahaya yang dapat ditangkap oleh manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer. Secara prinsip, warna adalah satu elemen penting dalam dunia fotografi yang sangat berpengaruh terhadap respon visual manusia. Warna juga dapat menimbulkan rangsangan emosi sehingga bagi penikmat fotografi bisa meluapkan berbagai cara, bisa mengungkapkan bermacam cara, bermacam ungkapan dalam memahami sebuah karya foto tersebut. Warna pun bisa melambangkan atau menyampaikan maksud dari situasi sekitar. Misal kita ingin menyampaikan dinginnya alam di kutub utara, bisa disampaikan dengan warna. Atau hangatnya saat sunrise, saat sunset, itu pun bisa disampaikan dengan warna. Misal kuning, agak kemerah, atau oranye, sebagaimana yang biasa kita lihat ketika sunset tiba. Dengan memahami teori tentang warna, seorang fotografer dapat menguasai dan mengatasi berbagai macam kondisi yang ada saat pemotretan berlangsung. Sebagai contoh, jika kita berada pada satu tempat dengan cuaca yang sangat tidak mendukung, maka pemahaman warna yang kita pahami akan menjadikan foto tersebut
sesuai dengan ekspektasi kita, walaupun pada kenyataannya sangatlah jauh berbeda. Sederhananya, white balance adalah satu elemen penting dalam dunia fotografi, terlebih pada hasil akhir yang akan kita sajikan ke publik. Alasannya adalah agar mood kita bisa disampaikan secara visual kepada para penggemar. Cahaya bisa mempengaruhi nilai eksposur kamera kita. Cahaya pun sangat beragam warnanya yang akan diterima oleh sensor kita. Pada saat kita pemotretan di outdoor, misal dari cahaya matahari, atau di indoor hanya bermodalkan variable light atau neon atau lampu pijar, atau di studio dengan mempergunakan flash, sepertinya kita akan membaca warnanya seperti sama. Padahal sesungguhnya kamera bisa membedakan warna-warna dari flash maupun neon atau lampu pijar tersebut. Pada kamera, jika kita mempunyai benda yang berwarna putih, apabila disinari dengan lampu kuning atau lampu putih, baik itu neon atau flash, mata kita akan membacanya tetap sebagai putih. Lain halnya dengan kamera. Kamera akan menerjemahkan warna putih tersebut menjadi kekuningan ketika diterangi lampu pijar, menjadi kebiruan ketika diterangi oleh lampu neon atau blitz atau flash. Kenapa seperti itu? Karena mata manusia sesungguhnya memiliki anugerah yang tak terhingga dari Sang Pencipta, dengan bisa secara langsung memberikan kompensasi warna secara alami. Berbeda dengan kompensasi warna ala kamera yang hanya kita bisa setting sedemikian rupa sehingga membentuk kompensasi yang non alami. Untuk itu, warna putih biasanya menjadi satu patokan warna dalam menentukan tepat atau tidaknya white balance di dalam kamera kita, atau maksudnya di dalam setting kamera kita. Jadi maksudnya seperti ini, ketika Anda setting white balance di cloudy atau di shade, maka terlebih dahulu kita cek warnanya, putihnya betul-betul putih atau kekuningan atau kebiruan. Jika betul-betul putih, maka white balance kita sudah tepat. Itu adalah kuncinya bermain warna pada kamera. Dalam dunia fotografi, warna dapat kita kelompokkan dengan satuan Kelvin. Yang mana beberapa kamera zaman sekarang bisa setting Kelvin antara 2500 sampai dengan 10.000. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung kamera adik-adik semua. Sebagai contoh, warna ruang tamu adik-adik semua atau warna ruang tamu kebanyakan orang yang memakai lampu pijar, kita bisa dikelompokkan dalam satuan Kelvin berkisar antara 3200 Kelvin. Ketika kita keluar rumah pada siang hari persis, maka Kelvin pun berubah menjadi 5500 Kelvin. Begitu juga ketika sore hari mendekati malam, maka derajat Kelvin pun berubah ke 10.000
Begitupun ketika sore hari menjelang malam, maka Kelvin pun berubah menjadi kebiru-biruan atau biru mendekati hitam, berada di angka sekitar 10.000 sampai 12.000 Kelvin. Ini adalah spektrum warna, yang mana warna tersebut dimulai dari 1000 Kelvin, 2000 Kelvin, sampai 5000, selanjutnya ke 10.000 Kelvin. Gradasinya sangat terlihat sekali, dari mulai oranye sampai dengan biru. Setelah kita mengenal satuan Kelvin dalam dunia cahaya, mari kita beralih ke apa itu white balance dalam kamera. Fungsi white balance dalam kamera adalah untuk membuat hal-hal atau benda-benda di sekitar kita putih menjadi real putih, dengan mengkompensasi sumber-sumber cahaya lain yang mempengaruhi benda-benda warna putih tersebut. Jadi singkatnya, white balance dalam kamera berfungsi sebagai alat kompensasi warna putih dari pengaruh cahaya yang ada di lingkungan kita menjadi real putih sebagaimana anugerah kita pada mata. Ini adalah perbandingan warna asli dan warna white balance. Yang mana warna asli, orange, dimulai dari 1000 Kelvin dan berakhir di 10.000 Kelvin pada warna biru. Berbanding dengan warna white balance, dimulai dari 1000 Kelvin biru sampai dengan 10.000 Kelvin orange. Harap diingat bahwa warna putih ini tidak mengenal ada putih tua, putih muda, atau lainnya. Karena warna putih ini sangat tidak mengenal kompromi. Ketika dia didekatkan dengan benda-benda sekitar kita yang berwarna kuning, maka dia akan kekuningan. Begitu juga ketika kita dekatkan dengan warna biru, hitam, hijau, maka warna putih cenderung akan berubah menyesuaikan diri dengan warna-warna atau sumber warna yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus sangat teliti untuk menentukan white balance agar foto adik-adik tetap jos. Di dalam sebagian besar kamera kita, preset white balance biasanya terdiri dari 8 atau 9 preset. Di sana ada bermacam-macam. Yang pertama adalah AWB, ada custom, ada tungsten, ada fluorescent, ada daylight, ada flash, ada set, ada cloudy. Biasanya preset tersebut dimulai dengan auto white balance. Auto white balance ini adalah satu preset yang mana secara otomatis akan mengkompensasi warna putih kekuningan, putih kebiruan, atau putih kemerahan menjadi real putih. Tetapi di kebanyakan kamera, preset tersebut hanya akan berfungsi pada rentang 3000 Kelvin sampai 7000 Kelvin. Ketika ambient light sudah ada di luar dari skala itu, maka AWB atau auto white balance fungsinya sudah menurun, tidak bisa lagi mengkompensasikan
putih kehijauan menjadi real putih. Di situ kita akan perlu preset-preset yang lain agar tetap mood dari sebuah foto kita putih tetap putih. Dari bermacam-macam preset itu, mari kita bahas satu persatu. Dalam percobaan white balance, saya coba pakai lensa lebar, yaitu 1740 dari Canon dengan body EOS 5D Mark IV. Dalam percobaan kali ini saya memakai mode AV pada f71 dan ISO 100. Mari kita coba. Untuk yang pertama, saya akan mencoba white balance AWB atau auto white balance. Ini sangat, ya kira-kira seperti ini dari auto white balance hasilnya. Coba diperhatikan, putihnya terasa natural, langit pun terasa natural. Setelah tadi membahas mengenai auto white balance, maka yang kedua kita bahas adalah preset custom. Preset custom itu berfungsi manakala kita berada di satu ruangan, berada di satu kondisi dengan bermacam-macam warna dari sumber cahaya. Maka preset custom itu akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk putih menjadi real putih. Kita ambil contoh. Masih dalam mode AV dengan settingan yang sama. F71 dengan speed 320, maaf 1/320 terlihat hampir mirip dengan AWB, karena pada dasarnya custom dan AWB ini hanya dibedakan kondisi saja. Yang ketiga adalah preset daylight yang dilambangkan dengan cahaya matahari yang bersinar. Itu biasanya kita akan gunakan pada pemotretan outdoor agar kamera tidak jauh-jauh untuk mengkompensasi warna putih menjadi real putih. Begitu juga dengan mode daylight ini. Saya pikir karena memang waktunya tepat juga, sekitar jam 9 pagi saat pemotretan, maka ini akan tepat hasilnya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, antara AWB custom sama daylight, hasilnya sangat mirip sekali. Ini karena memang tepat berada pada waktunya dan pada kondisi yang tepat pula. Berikutnya yang keempat adalah set. Set atau bayangan adalah di mana satu kondisi di mana kita melakukan pemotretan di dalam ruangan tanpa bantuan cahaya lampu, neon atau lampu studio, dan hanya mengandalkan available light, bahkan cahaya dari matahari secara tidak langsung. Ini yang dimaksud preset set. Masih tetap dalam setting yang sama.
Masih tetap dalam setting yang sama, hanya berubah di WB-nya saja dari custom ke set. Shutter speed dan shutter speed dan aperture sama. Nah, inilah hasilnya, terlihat kuning sekali. Jadi saya rasa untuk set ini tidak tepat pada kondisi secerah ini. Yang berikutnya adalah preset cloudy. Preset cloudy ini adalah di mana kita bekerja di outdoor dengan cahaya yang tertutup oleh awan, agar terlihat seperti apa adanya. Saya akan memberikan satu contoh gambar dengan bermacam-macam preset agar mudah dipahami efeknya terhadap foto tersebut. Saya tidak merubah setting, hanya dari set dirubah ke cloudy untuk white balance-nya. Oke, nampak terlihat kuning juga. Rasanya pada suasana secerah ini tidak tepat juga memotret pakai cloudy di bawah cahaya matahari. Berikutnya adalah preset tungsten. Preset tungsten itu disimbolkan dengan lampu pijar atau kita sebut bohlam. Dia bekerja pada derajat Kelvin antara 2500 sampai dengan 3500 Kelvin. Jadi preset tersebut akan memberikan efek yang sangat biru karena untuk mengkompensasi warna kuning pada ambient light. Lanjut berikutnya dalam mode tungsten. Mari kita perhatikan sama-sama. Ya, sekarang nampak gambarnya begitu biru. Sangat biru bahkan. Jadi saya pikir mode ini tidak cocok juga dipakai pada saat daylight. Berikutnya adalah fluorescent. Fluorescent adalah satu preset di mana kita berada di tempat antara 4000 sampai 5000 Kelvin. Dia pun sama halnya, kebiruan karena untuk mengkompensasi warna kekuningan yang ada di ambient light. Yang paling menarik adalah preset K atau preset Kelvin, yang mana kita bisa mengatur warna mulai dari 2500 Kelvin hingga ke 10.000 Kelvin. Lalu kita coba di preset Kelvin, yang mana kita lihat hasilnya seperti apakah kira-kira. Ya, terlihat sangat kuning sekali. Ini karena kuning ini untuk mengcounter birunya warna asli Kelvin. 10.000 warna asli Kelvin dibalas dengan 10.000 warna white balance Kelvin akan melahirkan putih yang netral pada permukaan benda putih. Dilanjut dengan dengan white balance 5100 tepatnya. Dan ini terlihat sangat netral sekali, seperti kembali lagi ke auto white balance
ke custom dan ke daylight. Nuansa yang terjadi sangat natural. Lalu kita coba ke Kelvin 2500. Nah, apa yang terjadi? Sangat biru sekali di Kelvin 2500 white balance. Tujuannya untuk mengcounter Kelvin 2500 warna asli. Jadi kembali putih terlihat putih dan warna lain menyesuaikan. Ini adalah perbandingan-perbandingan yang tadi sudah kita lakukan. Jika gambar ini didekatkan masing-masing, maka sangat terlihat sekali. AWB, daylight itu ada perbedaan sedikit. Hanya waktu dipisah, hanya jika gambarnya dipisah seakan-akan tidak terlihat. Tetapi jika didekatkan seperti ini, terlihat berbeda, yang mana daylight lebih kuning dari AWB. Tinggal dikembalikan ke fotografer maunya pakai yang mana ketika jam 9 pagi ini memotret warna putih. Begitu juga yang lainnya sama, silahkan diperhatikan. 4 gambar berikutnya adalah fluorescent, tungsten, Kelvin 10.000, Kelvin 2500. Silahkan diamati. Fluorescent ternyata lebih putih dari AWB menurut penglihatan saya. Sedangkan tungsten sangat biru. Begitu juga dengan Kelvin 2500 biru sekali dan Kelvin 10.000 kuning sekali. Di sini kita bisa pelajari bahwa yang kuning dilawan biru akan netral. Begitu juga yang biru dilawan kuning akan netral. Itulah fungsi white balance. Yang mungkin nanti ada jadi pertanyaan, kenapa preset Kelvin itu disediakan sedangkan preset-preset yang lain yang tadi saya bahas sebelumnya sudah tersedia? Jawabannya hanya satu. Untuk kreativitas kita dalam memberikan warna terhadap foto kita. Saya ambil contoh. Ketika kita ada di pegunungan atau ketika ada di pantai, biasanya fotografer berburu sunset atau sunrise. Tetapi pada satu kondisi sunset tersebut sangat pucat. Sunset tersebut kurang bagus. Disinilah fungsi preset Kelvin untuk membuat sunset tersebut lebih dramatis. Demikian pembahasan mengenai white balance. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika berkenan, silahkan diklik subscribe-nya agar video-video yang lainnya tetap bisa bertahan untuk adik-adik semua. Terima kasih, sampai jumpa.